konseli yaitu Komang Yuni Astini yang merupakan seorang siswa SMA kelas 11 yang dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan perubahan perilaku di sekolah. Ia tampak lebih pendiam, sering duduk sendiri, jarang berinteraksi dengan teman sekelas, dan terlihat kurang percaya diri. Berdasarkan hasil pengamatan guru serta hasil sesi konseling individu, diketahui bahwa Komang Yuni Astini mengalami bullying verbal dari beberapa teman sekelasnya yang sering mengejek dan memberi julukan yang merendahkan dirinya, terutama di kelas. Perilaku bullying tersebut berdampak signifikan terhadap kondisi emosional Komang Yuni Astini. Ia merasa malu, takut, dan tidak aman berada di lingkungan sekolah. Yuni juga mengungkapkan munculnya pikiran negatif tentang dirinya, seperti merasa tidak berharga dan merasa pantas diperlakukan buruk. Akibatnya, Yuni mulai menarik diri dari lingkungan sosial dan memiliki keinginan untuk menghindari sekolah. Karena merasa tidak mampu menghadapi situasi tersebut, Yuni akhirnya datang ke ruang bimbingan dan konseling untuk mencari bantuan. Konseling individu ini merupakan pengalaman pertama bagi Komang Yuni Astini dan bertujuan untuk membantu mengungkapkan perasaan, memahami bahwa bullying bukan kesalahan, serta mulai membangun kembali rasa aman dan kepercayaan diri. Permisi, Bu. Iya. Halo, selamat pagi Yuni. Silakan masuk. Silakan duduk Yuni. Terima kasih sudah datang tepat waktu ya Yuni. Ibu senang Yuni meluangkan waktu untuk datang pada sesi konseling hari ini di ruangan BK. Bagaimana kabar Yuni hari ini? Baik, Bu, tapi agak gugup. Tidak apa-apa merasa gugup ya Yuni. Banyak siswa juga yang datang konseling pertama kali pasti akan merasakan hal yang sama seperti ini. Sebelum kita lebih jauh, Ibu ingin memastikan, apakah ini pertama kalinya Yuni melaksanakan konseling? Ya, Ibu, ini pertama kalinya saya mengikuti. Baik, izinkan Ibu menjelaskan terlebih dahulu ya bagaimana konseling ini. Nah, konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada konseli untuk membantu konseli memahami dirinya, terus juga menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh konseli tersebut. Jadi tujuan Yuni di sini konseling bersama Ibu itu, Ibu akan membantu Yuni memahami masalah yang sedang Yuni hadapi dan menemukan solusi yang sesuai dengan diri Yuni sendiri. Apakah sampai sini Yuni paham? Iya, Bu, saya paham. Baik, terima kasih karena sudah paham ya Yuni. Nah, sebelum Ibu lanjutkan lagi, Ibu ingin memastikan kalau Yuni itu aman dan nyaman di sini. Apakah Yuni nyaman di sini? Ya, Ibu, saya nyaman. Baik, terima kasih. Nah, Ibu akan lanjut ya. Nah, tadi selain dijelaskan apa itu konseling, tujuan konseling itu apa, terdapat juga asas-asas yang harus dipegang teguh oleh seorang konselor dalam melaksanakan konseling. Salah satu asasnya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi, Yuni itu nggak perlu kayak berpikir cerita yang Yuni ceritakan kepada Ibu itu akan disebarluaskan atau akan bocor kemana-mana gitu. Jadi Yuni nggak usah khawatir ya, karena memang di konseling itu
harus berpegang teguh dengan prinsip dan asas-asas bimbingan dan konseling. Nah, terus juga selain asas, kita punya kontrak waktu ya. Jadi dalam satu sesi konseling itu kita punya waktu sekitar 40 menit. Jadi jika nanti sesi konseling kita itu tidak selesai, kita bisa lanjutkan di minggu depan. Bagaimana? Apakah Yuni siap untuk memulai? Ya, Bu. Terima kasih telah menjelaskan. Saya sedikit lega mendengarkannya dan saya juga siap memulai karena saya memang ingin bercerita tapi masih takut. Ibu perhatikan beberapa minggu terakhir Yuni itu terlihat lebih pendiam. Yuni sering duduk sendiri, terus Yuni juga sudah jarang berinteraksi seperti biasanya. Biasanya kan Yuni tuh banyak tuh temennya berinteraksi, bermain-main gitu. Nah itu yang membuat ibu khawatir. Ibu tuh pengen memahami apa yang sebenarnya Yuni alami akhir-akhir ini. Karena ibu lihat ekspresi Yuni tuh kayak tegang banget gitu. Terus pokoknya Yuni tuh nggak kayak biasanya deh gitu. Ibu ingin tahu apa yang Yuni alami akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman di sekolah, Bu. Rasanya berat setiap hari harus datang ke kelas. Saya sering ingin tidak masuk, tapi takut dimarahi sama orang tua. Terima kasih ya Yuni, karena Yuni sudah berani mulai bercerita kepada ibu. Nah, apapun yang Yuni rasakan dan apapun yang Yuni sampaikan itu, ibu di sini terima dengan sepenuhnya. Nah, Yuni tidak akan disalahkan ataupun dihakimi gitu. Jadi ibu di sini untuk mendengarkan Yuni dan membantu Yuni menemukan jalan keluarnya ya. Kalau Yuni bersedia, boleh ceritakan apa yang membuat Yuni merasa tidak nyaman lagi untuk bersekolah. Yuni bisa mulai dari hal yang mungkin yang paling mengganggu banget gitu. Ibu akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya sering diajar Bu hampir setiap hari. Teman-teman memanggil saya dengan julukan yang bikin saya malu, apalagi kalau di depan kelas. Dari cara Yuni bercerita, Ibu bisa merasakan bahwa ejekan itu membuat Yuni itu pasti sangat tidak nyaman dan Yuni juga pasti terluka ya. Terus juga sepertinya Yuni merasa malu, sedih, terus juga dan Yuni ngerasain pasti kayak takut banget gitu untuk sekolah karena kan mereka bakalan mengejek Yuni lagi. Yuni akan berpikir seperti itu. Nah, situasi seperti ini tuh memang sangat menyakitkan bagi siapapun Yuni. Ya Ibu, saya malu sekali. Kadang rasanya ingin menghilang saja. Saya takut kalau mereka mulai mengejek lagi. Jadi Yuni sering menerima ejekan dari teman-teman Yuni ya. Dan ejekan itu pasti ngebuat Yuni tuh kayak merasa malu, takut, terus juga Yuni merasa tidak nyaman gitu berada di sekolah. Apakah itu yang sedang Yuni alami? Iya Ibu, benar. Dari semua yang Yuni alami itu, mana yang menurut Yuni paling mengganggu diri Yuni gitu? Mungkin ejekannya, atau rasa malu, terus juga atau rasa takut saat berada di sekolah mungkin. Yang paling berat rasanya malunya Bu. Rasanya seperti semua memperhatikan saya. Jadi rasa malu itu yang membuat Yuni tidak nyaman dan mungkin Yuni merasa takut berada di lingkungan sekolah. Ya Ibu, saya jadi tidak percaya diri.
Ibu melihat bahwa ejekan yang terus-menerus itu perlahan membuat Yuni seolah-olah meragukan diri Yuni sendiri. Kayak seolah-olah tuh Yuni tuh mulai mempercayai perkataan mereka. Apakah itu yang Yuni rasakan? Iya Bu, saya jadi merasa tidak berharga. Perasaan itu sangat wajar ya Yuni. Banyak siswa juga yang mengalami bullying, yang merasakan hal yang sama seperti Yuni atau hal yang serupa seperti Yuni seperti itu. Nah, namun ibu ingin Yuni tahu kalau ejekan itu tidak menentukan nilai diri Yuni. Yuni tetap berharga dan Yuni layak dihargai dari apapun yang mereka katakan. Terima kasih Bu, saya merasa agak lega mendengarnya. Apakah ejekan itu dilakukan oleh orang yang sama? Ya Bu, orang yang sama, tapi yang lain sering ikut tertawa. Yuni mengatakan kalau Yuni itu merasa diri Yuni itu tidak berharga. Nah, tapi Yuni masih berusaha datang ke sekolah setiap hari. Itu tuh udah menunjukkan kalau Yuni itu sebenarnya memiliki kekuatan untuk bertahan. Menurut Yuni, bagaimana pendapat Yuni tentang hal itu? Ya Bu, saya tidak ingin terus seperti ini, tapi saya juga bingung harus bagaimana. Nah, supaya waktu kita efektif, hari ini tuh kita akan fokus memahami perasaan dan dampak bullying terhadap diri Yuni sendiri ya. Pada pertemuan berikutnya, baru kita memulai belajar cara merespon bullying dan melatih keberanian secara bertahap. Apakah Yuni setuju dengan hal itu? Setuju Bu. Langkah awal yang penting adalah menyadari bahwa Yuni tidak bersalah. Ke depan kita akan belajar cara melindungi diri Yuni, misalnya dengan respon yang lebih tegas dan mencari dukungan dari orang yang Yuni percaya. Kita lakukan itu secara perlahan ya dan sesuai dengan kesiapan Yuni juga. Saya ingin belajar Bu, walaupun masih takut. Bu, sekarang saya berpikir mungkin saya pantas diajar. Ibu tidak bisa menerima pikiran itu, Yuni. Tidak ada satupun anak yang pantas diperlakukan dengan ejekan atau direndahkan. Bullying itu adalah kesalahan pelakunya, bukan kesalahan Yuni. Iya Bu, saya mengerti. Keberanian Yuni datang ke sini dan menceritakan pengalaman ini tuh adalah langkah besar. Ibu bangga karena Yuni memilih mencari bantuan, bukan memendam semuanya sendiri. Terima kasih Bu, saya merasa tidak sendirian lagi sekarang. Hari ini kita memahami bahwa Yuni mengalami bullying berupa ejekan yang membuat malu, takut, terus juga membuat kehilangan kepercayaan diri. Kita juga sepakat bahwa Yuni tidak salah dan berhak merasa aman. Terus juga nanti pada sesi berikutnya kita akan mulai melatih keterampilan agar mungkin biar Yuni tuh kayak bisa menghadapi situasi yang lebih percaya diri lagi nantinya ya. Iya Bu, saya merasa lebih tenang setelah Waktu kita hari ini hampir selesai ya. Ibu sangat menghargai keterbukaan Yuni sesuai dengan tadi asas keterbukaan ya. Kita akan melanjutkan konseling ini pada pertemuan berikutnya. Nah, pada pertemuan berikutnya itu kita akan melatih respon kepercayaan diri Yuni secara bertahap. Yuni tidak sendirian ya. Ibu akan mendampingi Yuni sampai Yuni benar-benar
tidak merasa malu lagi untuk datang ke sekolah, tidak merasa takut lagi. Terus juga Yuni bisa berinteraksi seperti biasanya yang Ibu lihat Yuni ceria banget, oke? Terima kasih banyak ya Bu, saya merasa lebih kuat sekarang. Sama-sama Yuni, Ibu percaya kalau Yuni itu bisa melakukan ini selangkah demi selangkah ya. Terima kasih ya Bu. Ya, Ibu antarkan ya, mari. Terima kasih ya Yuni. Dah. Pada akhir sesi konseling pertama, konselor dan konseli menyepakati bahwa proses konseling perlu dilanjutkan ke sesi berikutnya, mengingat masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperdalam. Tindak lanjut konseling dirancang sebagai kelanjutan yang terstruktur dari sesi pertama. Pada sesi kedua, konselor berencana melakukan evaluasi terhadap kondisi emosional konseli setelah sesi pertama, khususnya terkait perasaan malu, takut, dan pikiran negatif yang muncul saat menghadapi situasi bullying. Konselor juga akan mengevaluasi sejauh mana konseli mampu menerapkan pemahaman baru bahwa bullying bukan kesalahannya. Selain itu, konselor akan memperkuat keterampilan asertif yang telah dikenalkan pada sesi pertama. Latihan lanjutan akan dilakukan melalui role play dengan variasi situasi bullying yang lebih realistis, sehingga konseli dapat meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam mengekspresikan penolakan secara tegas namun tetap sopan. Konselor juga akan membantu konseli mengembangkan strategi coping baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi kecemasan di lingkungan sekolah. Strategi tersebut meliputi pengelolaan emosi, pemanfaatan dukungan sosial, serta penguatan self-talk positif ketika menghadapi ejekan. Konselor akan mengeksplorasi dukungan sosial yang dimiliki konseli, seperti teman yang dapat dipercaya, guru, atau pihak lain di sekolah yang dapat memberikan rasa aman. Konselor juga akan melakukan penilaian lebih mendalam terhadap perkembangan harga diri dan kepercayaan diri konseli setelah mengikuti proses konseling. Tujuan jangka pendek dari tindak lanjut konseling ini adalah membantu konseli merespon bullying secara lebih adaptif dan mengurangi kecemasan. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah membentuk pola pikir yang lebih sehat, meningkatkan keterampilan asertif, serta membangun kepercayaan diri konseli agar mampu berfungsi secara optimal di lingkungan sekolah. Dengan demikian, sesi lanjutan dirancang untuk memastikan bahwa konseli mengalami pemahaman atau perkembangan yang berkelanjutan dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan bullying secara lebih mandiri. Berdasarkan proses konseling individu yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa konseli mengalami bullying verbal yang berdampak pada kondisi emosional berupa rasa malu, takut, dan penurunan kepercayaan diri. Melalui penerapan keterampilan mikro konseling seperti attending, empati, refleksi perasaan, klarifikasi, serta penguatan, konseli mampu mengungkapkan pengalaman dan perasaan yang selama ini dipendam. Sesi konseling membantu konseli memahami bahwa perlakuan bullying yang dialami bukan merupakan kesalahan dirinya, serta mulai menyadari potensi